Minasan konnichiwa. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Last Brothers. Before it, don't forget subscribe please here, okay? So share and like. Oke, pada kesempatan ini kembali lagi ke my YouTube channel Last Brothers. Sebelum itu jangan lupa subscribe, kemudian like and share, kemudian kalian jangan mau pintar sendirian. Jangan lupa untuk dibagikan linknya ke WhatsApp grup juga ya. Semoga bermanfaat. Baik, pada kesempatan ini kembali lagi dengan saya. Insya Allah saya akan membahas tentang satu pembahasan di dalam bahasa Jepang, tapi untuk saat ini menarik karena saya ingin membahas sebuah kosakata secara signifikan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini maka kita akan belajar yaitu mengenal nama-nama buah di dalam bahasa Jepang. Kenapa saya membahas ini? Karena pastinya kalian tidak akan bisa menghindari dengan buah-buahan, karena pasti dimanapun kalian tinggal akan menemukan buah-buahan tersebut, mau di Jepang mau di Indonesia. Akan tetapi mungkin buahnya yang berbeda. Mungkin di Jepang memiliki buah khas mereka sendiri, dan kita di Indonesia pun memiliki buah khas negara kita sendiri. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua yaitu nama-nama buah di dalam bahasa Jepang. Oke. Sebelum itu tetap semangat. Kemudian jangan lupa lihatin terus videonya karena ini sangat menarik sekali, karena ini sangat bermanfaat sekali. Oke guys, jangan kemana-mana. Sip. Nah, baik, pada kesempatan ini yaitu saya akan sharing nama-nama buah di dalam bahasa Jepang. Nah, teman-teman ada yang tahu di dalam bahasa Jepang buah disebut apa? Atau bahasa Jepangnya buah di dalam bahasa Jepang, ada yang tahu? Nah, buah di dalam bahasa Jepang disebut dengan kudamono. Ya, buah di dalam bahasa Jepang disebut dengan kudamono. Nah, baik. Kalau kita sudah mengetahui buah dalam bahasa Jepang, sekarang kita pergi ke macam-macam buahnya. Ya, oke. Buah yang pertama disebut dengan strawberry. Strawberry di dalam bahasa Jepang disebut dengan ichigo. Kemudian buah yang kedua disebut dengan jeruk. Jeruk di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan orange. Nah, kemudian buah yang ketiga adalah buah yang selanjutnya disebut dengan lemon, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan remon. Kemudian buah selanjutnya disebut dengan semangka, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan suika. Nah, buah selanjutnya adalah anggur, atau di dalam bahasa Jepang disebut dengan budou. Kemudian buah selanjutnya adalah nanas atau nanas. Di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan pineapple. Nah, kemudian buah selanjutnya adalah apel. Apel di dalam bahasa Jepang disebut dengan ringo. Kemudian buah selanjutnya adalah durian, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan dorian. Kemudian buah selanjutnya adalah pepaya, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan papaya. Kemudian buah selanjutnya adalah, buah ini sangat terkenal sekali di dalam negara Jepang. Sampai-sampai buah ini pernah dijadikan sebuah film. Nah, teman-teman ada yang tahu buah apa? Yaitu buah persik, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan momo. Kemudian buah mangga di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan mango. Kemudian buah delima di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan zakuro. Nah, kemudian buah selanjutnya adalah buah ini yang sering kita minum atau konsumsi dalam sehari-hari di Indonesia, yaitu buah kelapa, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan kokonotsu. Kokonotsu tidak jauh ya, hampir mirip dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya coconut, tapi kalau dalam bahasa Jepang kokonotsu. Kemudian buah selanjutnya adalah buah nangka, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan jakufurutsu.
Kemudian buah selanjutnya adalah buah cherry, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan sakuranbao. Kemudian buah selanjutnya, buah ini terkenal di negara Arab, yaitu buah zaitun, atau bahasa Jepangnya disebut dengan oribu. Kemudian buah selanjutnya adalah buah ini juga sering tumbuh di Indonesia dan sering kita konsumsi juga, yaitu buah pisang. Nah, untuk buah pisang di dalam bahasa Jepang tidak jauh dengan bahasa Inggris, ya, yaitu banana. Nah, kemudian buah selanjutnya adalah buah alpukat. Ini sering dijadikan jus minuman di negara Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan avocado. Avocado. Kemudian buah selanjutnya adalah buah pir. Di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan nasi. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Sangat mudah sekali ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman bisa mempraktekannya baik sekarang posisinya di Indonesia maupun di Jepang. Nah, kalau teman-teman posisinya di Indonesia bisa bergabung dengan Nihongo Japanese Class. Di situ kita sharing yang mana menggunakan dengan bahasa Jepang. Jadi untuk yang pemula kalian jangan takut, jangan vakum karena semua juga masih pemula. Jadi nanti di sana akan dibimbing oleh mentornya. Oke? Terus semangat karena bahasa Jepang ini sangat berguna sekali dan berfungsi untuk kita semua. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar bahasa Jepang. Pokoknya kalian harus terus semangat di dalam belajar ya. Karena belajar itu butuh proses, tidak bisa langsung bisa, tapi butuh tahapan. Oke, semoga kalian menonton video ini tidak hanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tapi juga mendapatkan wawasan yang luas mengenai tentang budaya dalam bahasa Jepang. Oke, baik, saya akhiri. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.